Assalamualaikum, hai semuanya. Siapa yang tidak pernah mendengar kisah tenggelamnya kapal Titanic? Pasti kita semua sudah pernah mendengarnya ya. Sebuah kapal pesiar yang sangat mewah pada saat itu. Kapal yang dirancang begitu kokoh yang dipercaya tidak akan ada satupun yang bisa menenggelamkannya. Nyatanya, pernyataan itu salah. Kapal Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik pada 15 April 1912. Banyak yang mempercayai di dalam kapal tersebut banyak menyimpan harta karun. Dan juga banyak orang yang penasaran semewah apakah kapal ini. Karena rasa penasaran itu, banyak orang yang rela menyelam ke dalam dasar laut yang sebenarnya tingkat kedalamannya sangat berbahaya bagi manusia jika tidak menggunakan peralatan profesional. Salah satunya adalah Ocean Gate. Ocean Gate merupakan perusahaan yang menyediakan jasa tur bawah laut untuk mencari bangkai kapal Titanic di dasar Samudra Atlantik. Dengan kapal selamnya yang bernama Titan, Ocean Gate membuat wisata Titanic dengan tarif yang sangat mahal. Walaupun mahal, namun wisata ini sangat diminati. Namun, naasnya wisata mahal ini berujung tragis, hampir sama dengan kisah kapal Titanic itu sendiri. Kapal selam itu hilang dan diketahui hancur dan membuat semua yang ada di dalamnya meninggal dunia. Kenapa kapal selam itu bisa menghilang dan hancur? Langsung aja kita simak videonya. Ocean Gate Titan Submersible. Ocean Gate Titan Submersible adalah kapal selam wisata yang dibuat dan ditawarkan untuk berwisata ke bangkai kapal Titanic yang tenggelam di Samudra Atlantik. Wisata ini pun cukup mendapat perhatian dari orang-orang yang penasaran dengan kapal Titanic. Paket tur ini terbilang sangat mahal, yaitu sebesar $250.000 atau sebesar 3,7 miliar rupiah. Yang pastinya hanya dapat dibeli oleh orang-orang penting. Banyak kabar beredar bahwa sebenarnya kapal selam Titan ini adalah kapal selam submersible, bukan kapal selam submarine. Lalu apa perbedaannya? Kapal selam submarine memiliki kekuatan yang cukup untuk meninggalkan pelabuhan dan kembali ke pelabuhan dengan kekuatannya sendiri. Sementara kapal selam submersible seperti mini submarine, ia memiliki daya dan jangkauan yang lebih terbatas. Kapal selam ini membutuhkan kapal induk untuk diluncurkan, untuk kembali, dan untuk dukungan komunikasi. Menurut situs resminya, kapal selam Titan memiliki panjang hanya 6,7 meter dengan lebar hanya 2,8 meter dan tingginya pun hanya 2,5 meter. Berat total dari kapal selam Titan adalah 10.432 kg dengan kapasitas muatan hanya 685 kg. Jadi, kalian bisa membayangkan jika kapal ini tidak sebesar kapal selam submarine. Karena kapal selam ini sangat kecil, maka penumpang yang mengikuti wisata ini akan duduk di bawah tanpa tempat duduk. Kapal ini memang dirancang untuk bisa membawa 5 orang ke kedalaman laut sekitar 4.000 meter atau sekitar tempat karamnya kapal Titanic. Kapal selam Titan sudah dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang dapat menampung 5 awak selama maksimal 96 jam. Kapal ini juga memiliki fitur keselamatan yaitu sistem pemantauan kesehatan lambung real time atau RTM yang dapat menganalisis tekanan dan integritas struktur pada kapal. Dengan sistem ini, maka sang pilot akan mendapatkan tanda peringatan dini jika terdapat masalah apapun di dalam kapal. Sehingga pilot dari kapal selam akan mempunyai waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dan kembali ke permukaan dengan aman. Kronologi kecelakaan kapal selam Titan.
Minggu 18 Juni 2023, kapal selam Titan mulai turun di lepas pantai tenggara Kanada ke dalam Laut Samudra Atlantik menuju lokasi tenggelamnya kapal Titanic. Sekitar 1 jam 45 menit setelah menyelam, kapal selam Titan kehilangan kontak dengan kapal pendukung Polar Prince. Kemudian sekitar jam 10 pagi waktu setempat, kapal selam Titan mengirim sinyal bahaya. Ketika hal ini terjadi, para awak dari kapal pendukung Polar Prince sudah mengirimkan berita bahwa kapal selam Titan hilang. Lalu, para kru langsung melakukan pencarian kapal selam Titan. Saat melakukan pencarian, terdengar dentuman setiap 30 menit di sekitar area. Bahkan, hingga hari Selasa 20 Juni 2023, suara dentuman masih terdengar 4 jam setelah perangkat sonar tambahan dikerahkan. Tidak jelas kapan dentuman itu mulai terdengar atau berapa lama bunyi itu terdengar. Saat itu mereka semua berkejaran dengan waktu. Dikarenakan kapal selam Titan hanya memiliki kadar oksigen sekitar 70 hingga 96 jam yang tersisa untuk dapat membuat 5 orang bisa tetap bertahan hidup selama di dalam air. Namun pejabat penjaga pantai Amerika Serikat memperkirakan bahwa oksigen hanya tersisa untuk 40 jam ke depan, yang berarti akan habis pada hari Kamis. Beberapa dugaan dan kejanggalan kecelakaan kapal selam Titan. Kecelakaan kapal selam Titan diduga terjadi karena adanya korsleting listrik. Eric Fusil, seorang profesor ahli teknologi kapal selam dari University of Adelaide, mengungkapkan bahwa kemungkinan adanya pemadaman listrik atau korsleting listrik yang mengakibatkan terputusnya komunikasi dengan daratan. Namun ada juga yang menduga adanya kebakaran yang merusak sistem kapal yang menimbulkan asap beracun memenuhi ruangan kapal sehingga mengancam keselamatan dari para penumpangnya. Dugaan lain adalah adanya kebocoran dari salah satu bagian kapal selam itu yang mengakibatkan masuknya air ke dalam kapal. Dan dugaan lain yang banyak dipercaya adalah kapal selam ini tersangkut di dalam bangkai kapal Titanic, sehingga kapal ini tidak dapat secara otomatis muncul ke permukaan kembali. Hingga saat ini memang belum ada kepastian penyebab dari kecelakaan kapal selam Titan. Yang jadi banyak pertanyaan adalah, mengapa kapal selam yang didesain jauh lebih simpel dari kapal selam biasanya diperbolehkan turun ke dasar laut yang sangat dalam? Dan anehnya lagi, untuk paket tur semahal ini, ternyata kapal selam ini tidak secanggih yang diperkirakan. Menurut CEO dari OceanGate itu sendiri menjelaskan bahwa kapal ini dikontrol dengan game controller. Controller yang biasa digunakan untuk video game dengan harga sekitar hanya $40. Salah satu mantan karyawan OceanGate, David Lohridge, sewaktu masih bekerja di perusahaan itu, pernah menyuarakan adanya masalah keamanan kritis terkait dengan kapal selam Titan. Dia merasa kapal selam ini masih belum teruji untuk dijadikan paket wisata. OceanGate pun menolak untuk melakukan pengujian kritis dan non-destruktif dari desain eksperimental lambung kapal. Dia memperingatkan penumpang di kapal Titan dapat terancam bahaya karena kapal selam ini mencapai kedalaman yang ekstrim. OceanGate juga enggan membayar pabrikan untuk membangun viewport yang layak untuk kedalaman 4.000 meter. Karena pernyataannya ini membuat dia dipecat dari OceanGate di tahun 2018. Lalu kejanggalan lainnya juga terdapat di salah satu poin di surat perjanjian untuk mengikuti tur wisata bangkai kapal Titanic ini, yang tertulis jelas bahwa kapal selam Titan belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi dari pihak berwajib. 5 penumpang kapal selam Titan.
Diketahui bahwa ada 5 orang yang mengikuti wisata tragis ini. Kelima orang ini adalah Shahzada Dawood, 48 tahun, seorang pengusaha dan miliarder asal Pakistan. Sulaiman Dawood yang baru berusia 19 tahun, anak dari Shahzada Dawood. Hamish Hardik berusia 58 tahun. Dia adalah seorang pengusaha miliarder dan penjelajah dunia asal Inggris. Paul Henry Nargeolet, seorang mantan penyelam Angkatan Laut Prancis yang berusia 77 tahun. Dan yang terakhir adalah Stockton Rush, seorang kepala eksekutif Ocean Gate yang berusia 61 tahun. Kelima orang ini terkurung di dalam kapal Titan Submersible. Mereka terperangkap di dalamnya dikarenakan kapal selam Titan dirancang hanya dapat dibuka dari luar kapal selam dan dibantu oleh eksternal. Prediksi menakutkan di dalam kapal selam. Diprediksi, kelima orang ini harus berebut nafas dengan kondisi udara yang semakin tebal. Mereka terjebak di kedalaman 15.000 kaki atau lebih dari 4.000 meter, yang berarti kondisi di sekitar mereka sangat gelap dengan udara yang sangat dingin. Para penumpang pun tidak dapat berdiri atau bergerak bebas karena kapal selam ini sangat kecil. Mereka pun diminta untuk tidak banyak bergerak karena jika mereka banyak bergerak akan lebih banyak membutuhkan oksigen. Persediaan makan dan minum pun sangat terbatas. Mereka hanya membawa sandwich yang mereka bawa sebagai bekal sebelum mereka menyelam. Kondisi ini pun semakin buruk karena di dalam kapal selam Titan tidak memiliki toilet yang memadai dalam kabin. Mereka hanya memiliki tempat pembuangan yang disekat. Karena situasi udara di dalam sangat dingin dan diiringi dengan kepanikan, akan membuat perlahan-lahan dari kelima orang di dalamnya sakit dan mengalami stres. Kemungkinan lainnya pun mereka akan mengalami hipotermia. Ditemukannya puing kapal selam Titan. Setelah berhari-hari pencarian kapal selam Titan yang hilang akhirnya ditemukan, walaupun sudah menjadi puing-puing. Komandan Distrik Penjaga Pantai Pertama Laksamana Muda John Mauger menyampaikan bahwa kerucut ekor dan puing-puing lain dari kapal selam Titan ditemukan sekitar 1.600 kaki atau 487 meter dari reruntuhan kapal Titanic. Dan dia juga memastikan bahwa kelima penumpangnya telah tewas dalam insiden tersebut. Berlibur atau wisata pastinya merupakan hal yang menyenangkan bagi setiap orang. Namun tak jarang wisata itu pun bisa menjadi mimpi buruk jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti kasus kapal selam Titan ini. Para penumpang itu pun rela mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan keinginan dan memuaskan rasa penasaran mereka. Namun nasib buruk pun terjadi. Kapal selam itu pun hilang dan diduga meledak di kedalaman laut. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk kelima penumpang kapal selam Titan. Rest in peace. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian mempunyai informasi lain, kalian bisa menambahkannya di kolom komen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Makasih.